Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang dikerjakan ketika matahari terbit hingga terasa panas atau menjelang sholat duhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat. Sebaiknya dilaksanakan 4 rakaat. Adapun yang paling sempurna dikerjakan sebanyak 6 rakaat. Mayoritas ulama 4 mazhab mengatakan sholat duha hukumnya adalah sunnah muakkadah dan dikerjakan sendiri. Sebagaimana amalannya yang sunnah, sholat duha baik apabila diamalkan namun tidak berdosa apabila ditinggalkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, kekasihku Nabi Muhammad SAW telah mewasiatkan kepadaku 3 hal yang aku tidak akan meninggalkannya sampai aku meninggal dunia, yakni berpuasa 3 hari di setiap bulan, sholat duha, dan tidur setelah menunaikan sholat witir. Hadis riwayat Bukhari. Banyak keutamaan dari sholat duha yang salah satunya adalah menggugurkan dosa dan mendapatkan rumah di surga, sebagaimana disabdakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuat untuknya sebuah istana yang terbuat dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Siapa yang membiasakan diri untuk menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di sisi lain terdapat pandangan bahwa sholat duha sebaiknya tidak dilakukan setiap hari. Pandangan mengenai sholat duha tidak boleh dilakukan setiap hari berdasarkan pada hadis riwayat Muslim, yaitu yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Syakik, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi SAW selalu melaksanakan sholat duha? Aisyah menjawab, tidak, kecuali beliau baru tiba dari perjalanannya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memang melakukan sholat duha namun tidak secara rutin. Syekh Hasan bin Ammar dalam kitab Marokil Falah menjelaskan bahwa duha merupakan waktu yang dimulai dari naiknya matahari hingga sebelum matahari tergelincir. Terkait hal itu, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Karasi Al-Maliki dalam syarah Muqtashar Khalil mengungkapkan ada 3 waktu antara terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. 1. Dohwah, yaitu saat matahari terbit hingga naik. 2. Duha, yaitu saat matahari naik hingga tepat di atas langit. 3. Daha, yaitu dimulai sejak habis waktu duha hingga tergelincir matahari. Inilah pentingnya mengetahui kapan waktu sholat duha. Karena ada waktu-waktu tertentu umat Islam dilarang menunaikan sholat duha, yakni 1. Setelah sholat subuh hingga matahari naik 1 anak panah. 2. Saat matahari tepat berada di atas kepala hingga waktu zuhur. 3. Saat matahari berwarna kekuningan atau setelah asar sampai terbenamnya matahari. Dari Ibnu Abbas berkata, datanglah orang-orang yang diridhoi dan ia ridho kepada mereka, yaitu Umar. Ia berkata bahwasannya Nabi SAW melarang sholat sesudah subuh hingga matahari bersinar dan sesudah asar hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari. Tidak hanya itu, salah satu alasan mengapa kedua waktu tersebut diharamkan untuk melaksanakan sholat duha adalah karena adanya setan yang mengikuti waktu-waktu itu. Rasulullah SAW bersabda, matahari terbit dengan diikuti setan. Pada waktu mulai terbit matahari berada di dekat dengan setan, dan ketika telah mulai meninggi berpisah darinya. Pada waktu matahari berada tepat di tengah-tengah langit, ia kembali dekat dengan setan, dan ketika telah zawal atau condong ke arah barat, ia berpisah darinya. Pada waktu hampir terbenam, ia dekat dengan setan, dan setelah terbenam ia berpisah lagi darinya. Hadis riwayat Nasai. Untuk pelaksanaan sholat duha yang dianjurkan oleh para ulama adalah sekitar pukul 9 ke atas. Sebab para ulama mengatakan bahwa yang utama itu setelah 1/4 waktu siang terlewati atau ketika sinar matahari mulai menyengat.
Imam Nawawi menyebutkan waktu sholat duha adalah ketika matahari terbit sampai dengan waktu zawal atau waktu datangnya sholat zuhur. Sementara itu Imam Al-Mawardi mengatakan waktu yang bagus adalah ketika seperempat siang sudah berlalu. Waktu afdol ini berdasarkan hadis sahih dari Zaid bin Arqam. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sholat awabin atau duha itu ketika sinar matahari sudah menyengat. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, demikianlah penjelasan tentang waktu sholat duha. Semoga bermanfaat. Amin wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sebagian ada yang mengalami kejadian aneh. Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum, karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kota kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Alhasil, banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di tanah suci merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja. Namun kisah lainnya, seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta, salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, ataupun di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya. Aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja. Bahkan ia mengalami bingung, sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya, ataupun penyebab lainnya. Karenanya, di sepanjang menjalankan ibadah sunnah itu, muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya. Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta. Dan beberapa waktu setelah itu, teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di tanah suci terbongkar sudah. Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu, keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi. Rupanya, uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah berasal dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Sahabat yang beriman, itulah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat nanti akan ada balasannya, baik ataupun buruk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.